Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini dengan stambuk F1C11927 dari jurusan Kimia MIPA. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas Biokimia 1 dengan judul Sistem Buffer, Keseimbangan Asam Basa dan Cairan Elektrolit dalam Tubuh. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai buffer tubuh, di mana buffer tubuh adalah zat yang dapat mempertahankan pH ketika ditambah dengan sedikit asam atau basa saat diencerkan. Salah satu contoh buffer dalam tubuh adalah darah. Jika dalam tubuh tidak memiliki buffer, maka pada saat ketika kita meminum jus jeruk yang kecut, tubuh kita dapat mengalami asidosis atau pH darah asam. Kemudian, jenis sistem buffer dalam tubuh manusia. Yang pertama, sistem buffer asam karbonat dan bikarbonat, di mana bikarbonat memiliki andil yang besar pada penstabilan pH darah karena buffer bikarbonat merupakan salah satu buffer utama dalam plasma darah. Kemudian terdiri atas asam karbonat HCO3 dan HCO3 yang bersifat asam lemah dan bikarbonat HCO3- yang bersifat basa lemah yang diatur oleh paru-paru. Kemudian sistem buffer fosfat terdiri atas monhidrogen fosfat HPO42- yang bersifat basa lemah dan dihidrogen fosfat H2PO4- yang bersifat asam lemah. Merupakan sistem buffer terpenting di dalam sitosol, kemudian memegang peranan penting di intersel dan tubulus ginjal. Kemudian selanjutnya yaitu sistem buffer protein intersel, hemoglobin, dan protein plasma. Merupakan buffer yang baik menghasilkan protein mengandung gugus asam karboksil COOH dan basa amino NH2. Pada eritrosit, hemoglobin sangat penting karena dapat berikatan dengan ion hidrogen menjadi deoksihemoglobin. Kemudian sekitar 60-70% total buffer kimiawi pada cairan intersel dan interseluler dilaksanakan oleh protein. Hemoglobin menjadi buffer ion H+ yang dihasilkan oleh H2CO3. Protein merupakan buffer yang terbanyak di sel dan darah. Kemudian histidin dan sitein merupakan dua asam amino yang paling berperan sebagai protein buffer. Kemudian selanjutnya yaitu pengaturan sistem buffer dalam tubuh. Cairan yang terbagi menjadi cairan ekstrasel atau cairan di luar sel yang mengelilingi dan dapat masuk ke dalam sel membawa bahan-bahan yang diperlukan untuk metabolisme dan pertumbuhan sel. pH dari cairan ekstraseluler biasanya diatur secara ketat pada rentang 7,32 hingga 7,42 oleh larutan penyangga sistem pernapasan dan sistem ginjal. Kemudian cairan intersel adalah cairan yang terkandung dalam sel dan meliputi 2/3 dari seluruh cairan tubuh, walaupun memiliki komposisi yang berbeda, tetapi konsentrasi tiap sel sama. pH interseluler biasanya sedikit lebih rendah, terutama H2CO3 bergantung pada jenis sel. pH cairan interseluler diperkirakan berkisar antara 6,0 dan 7,4. Kemudian sistem pernafasan. Peranan sistem respirasi dalam keseimbangan asam basa adalah mempertahankan agar tekanan parsial karbon dioksida selalu konstan. Walaupun terdapat perubahan kadar karbon dioksida akibat proses metabolisme tubuh, peningkatan cairan ekstraseluler akan menurunkan pH, sedangkan penurunan pH tekanan parsial karbon dioksida akan meningkatkan pH. Oleh karena itu, dengan menyesuaikan tekanan parsial karbon dioksida meningkat atau menurun, paru-paru secara efektif dapat mengatur konsentrasi ion hidrogen cairan
ekstraksi, peningkatan fertilasi karbon dioksida dari cairan ekstraseluler yang melalui kerja massa akan mengurangi konsentrasi hidrogen. Begitupun sebaliknya, penurunan ventilasi akan meningkatkan karbon dioksida sehingga meningkatkan konsentrasi ion hidrogen dalam cairan ekstraseluler. Selanjutnya yaitu pengaturan keseimbangan asam basa oleh ginjal. Ginjal mengontrol keseimbangan asam basa dengan mengeluarkan urin yang asam atau basa. Pengeluaran asam akan mengurangi jumlah asam dalam cairan ekstraseluler, sedangkan pengeluaran basa berarti menghilangkan basa dari cairan ekstraseluler. Kemudian keseluruhan mekanisme urin asam basa oleh ginjal adalah sejumlah besar ion bikarbonat disaring secara terus-menerus ke dalam tubulus, dan bila ion bikarbonat diekskresikan ke dalam urin, dapat menghilangkan basa darah rendah. Begitupun sebaliknya. Sejumlah besar ion hidrogen juga diekskresikan ke dalam lumen tubulus oleh sel-sel epitel tubulus. Jadi menghilangkan asam dari darah. Bila lebih banyak ion hidrogen diekskresikan daripada ion bikarbonat yang disaring, maka akan terjadi kehilangan asam dari cairan ekstraseluler. Sebaliknya, bila lebih banyak bikarbonat yang disaring daripada hidrogen, apabila diekskresikan akan dapat kehilangan basa. Tahukah Anda bahwa sebenarnya dalam darah terdapat sistem penyangga yang membantu agar pH hampir konstan, yaitu sekitar 7,4. Sistem penyangga mampu menjaga pH darah hampir konstan, yaitu sekitar 7,4. Perbandingan konsentrasi bikarbonat terhadap HCl3- yang diperlukan untuk menjadikan pH sama dengan 7,4 adalah perbandingan 20:1. Jumlah HCl3- bikarbonat yang bersifat jauh itu dapat menghasilkan metabolisme yang diterima darah lebih banyak bersifat asam. Proses metabolisme dalam jaringan terus-menerus membebaskan asam-asam seperti asam laktat, asam fosfat, dan asam sulfat. Ketika asam-asam masuk ke dalam pembuluh darah, maka ion bikarbonat akan berubah menjadi H2SO3, kemudian H2SO3 akan terurai menjadi karbon dioksida. Apabila mekanisme pengaturan pH darah turun ke bawah 7,0 atau naik ke atas 7,8, maka dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ tubuh, bahkan kematian. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu cairan dan elektrolit di dalam tubuh manusia. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air atau zat pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel yang bermuatan listrik yang biasa disebut dengan ion jika berada dalam suatu larutan. Cairan elektrolit masuk dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena. Kemudian didistribusi ke seluruh bagian tubuh. Keseimbangan cairan dan elektrolit berarti adanya distribusi yang normal dari tubuh total dan elektrolit ke dalam seluruh bagian tubuh. Komposisi cairan dan elektrolit di tubuh sudah diatur sedemikian rupa agar keseimbangan fungsi organ vital dapat mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit sehingga bergantung satu dengan yang lainnya. Apabila terjadi gangguan keseimbangan baik cairan
atau elektrolit dalam tubuh dapat mengakibatkan overhidrasi, dehidrasi, hiponatremia, dan lain-lain. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu peranan air dalam tubuh manusia. Air memiliki peran penting dalam kehidupan maupun dalam tubuh manusia. Berikut adalah peranan atau fungsi air dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu mengatur suhu tubuh. Fungsi utama air adalah mengatur suhu tubuh manusia agar tetap panas. Kemudian yang kedua yaitu melembabkan dan membasahi mukosa. Fungsi air bagi tubuh manusia lainnya adalah membasahi atau melembabkan mukosa pada bagian mata, hidung, maupun mulut. Perlu diketahui bahwa ketika sedang bernafas, maka terdapat kandungan air dalam udara. Selanjutnya yaitu lubrikan pada sendi. Fungsi air bagi tubuh manusia menenangkan saraf pusat dalam tubuh manusia yang sangat berguna bagi penderita masalah sendi serta pegalino. Selanjutnya yaitu melindungi organ dan jaringan dalam tubuh. Selanjutnya fungsi air bagi tubuh manusia yaitu berguna untuk melindungi organ dan jaringan dalam tubuh. Beragam sel-sel di dalam tubuh manusia semuanya adalah air, maka sangat penting untuk menjaga asupan air agar selalu tercukupi. Selanjutnya yaitu mencegah konstipasi. Selain masalah kekurangan serat, masalah konstipasi juga erat kaitannya dengan fungsi air bagi tubuh manusia yang berperan dalam proses pencernaan. Karena sebelum dibuang menjadi kotoran, air akan diabsorpsi oleh tubuh. Selanjutnya dapat melarutkan zat gizi. Fungsi air selanjutnya yaitu dapat sebagai pelarut zat gizi dan membawanya ke seluruh bagian tubuh. Secara teknis, zat gizi tersebut akan dibawa oleh darah, sedangkan darah sendiri hampir 80% lebih komponennya berupa air. Maka dari itu, dapat dibayangkan apabila seseorang kekurangan air, maka dapat dipastikan proses membawa nutrisi ke seluruh organ tubuh jadi sangat terganggu. Yang terakhir yaitu membuang sisa metabolisme. Darah memiliki fungsi membawa air, membuang sisa metabolisme, serta membantu proses biokimia. Proses biokimia di dalam tubuh manusia berguna untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Selanjutnya itu peranan mineral dalam tubuh. Mineral juga memiliki peranan yang penting bagi tubuh. Fungsinya yaitu yang pertama sebagai kalsium. Fungsi utama kalsium adalah menjaga kepadatan dan kesehatan tulang, serta berperan dalam pembentukan darah dan penyembuhan luka. Mineral ini juga mengaktifkan enzim pencernaan tertentu yang akan memecah makanan menjadi zat gizi. Kemudian fosfor. Fosfor memiliki fungsi penting dalam pembentukan tulang dan gigi, penggunaan lemak dan karbohidrat di dalam tubuh, serta perbaikan sel dan jaringan. Selanjutnya yaitu kalsium. Kalsium berperan dalam fungsi saraf, kontraksi otot, dan detak jantung. Mineral ini juga membantu membuang zat-zat sisa dari sel, mencegah hipertensi akibat kadar natrium yang tinggi, serta merupakan salah satu mineral elektrolit. Selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium membantu proses metabolisme lemak dan protein, mengaktifkan lebih dari 300 jenis enzim dalam tubuh, serta menyeimbangkan elektrolit saat otot berkontraksi. Yang terakhir adalah belerang. Belerang digunakan untuk membentuk protein, mengubah
mengubah makanan menjadi energi serta mencetak dan memperbaiki DNA seperti kalsium dan fosfor. Itulah tadi presentasi dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.